Saya sudah bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak. Jenderal, terima kasih sudah menyempatkan waktu di Rosi. Terima kasih. Jenderal, saya mau tanya dulu soal penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Anda pada relawan salah satu calon presidennya itu Ganjar. Apa respons Anda? Ya, jadi sebetulnya dari sejak awal kita juga punya banyak hal yang kita bisa ungkapkan proses terjadinya penganiayaan tersebut. Cuma pada saat itu karena saya berpikir bahwa ini dalam kondisi kampanye, saya pikir jangan sampai ini jadi besar. Makanya saya sampaikan sudah cukuplah Dandim yang berbicara. Anggaplah ini setelah saya telusuri juga tidak ada hubungannya dengan lain sebagainya. Ini karena anggota saya yang anak-anak muda yang merespon seperti itu. Nah, tapi dilihat dari perkembangannya sekarang larinya kemana-mana. Makanya saya berterima kasih sekali sama Bu Rosi bisa mengundang saya di sini. Gitu. Jadi coba menganalisa kejadian itu jangan hanya video pendeknya saja. Yang hanya beberapa detik itu langsung membuat kesimpulan. Kan itu terjadinya jam 11.19. Mereka Siang, sudah ya? berputar-putar mulai dari jam 9. Kalau kita lihat itu di video itu sudah 8 kali pulang pergi itu di depan batalion. Sudah berulang kali diingatkan. Sekian persen mereka itu mabuk. Itu semua banyak yang kita dapatkan. Cuma ya saya pikir mudah-mudahan dengan cara penyelesaian seperti ini, respon kami sudah ditanggapi dengan baik. Oleh seluruh petinggi-petingginya responnya baik semua. Tadi dengar sendiri dari Pak Mahfud, terima kasih atas responnya. Dari Pak Ganjar juga ada kata-kata itu. Dari Ketua TPN juga ada seperti itu. Nah ini yang pinggir-pinggir kok ributnya kemana-mana gitu. Makanya saya pikir saya perlu juga, jadi terima kasih sekali Bu Rosi mengundang saya. Jenderal, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah kemudian peristiwa ini mau dinormalisasi? Artinya menganggap bahwa karena ada soal mereka konvoy 8 kali, kemudian menormalisasi apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Ya maksudnya ada aksi ada reaksi ya. Jadi kan disebutkan mengarahnya kayaknya ada rencana pencegatan, masukin ke dalam asrama. Ini kan cara berpikirnya, mana sempat orang lihat dengar suara bising tiba-tiba lari dicegat. Enggak, inilah normal saja berpikirnya. Ini sudah 8 kali dia. Makanya dia langsung nyegat yang berikutnya gitu. Terjadi reaksi seperti itu gitu. Kalau hanya dibilangnya orang punya rencana segala macam, enggak lah. Ya, jangan terlalu banyak disangkutkan kemana-mana gitu. Ini anak-anak muda yang emosinya masih seperti itu. Walaupun apapun yang terjadi salah betul penganiayaan. Tapi dengan aksinya seperti itu, saya pikir ya kita semua harus evaluasi lah. Ya, orang mabuk berkendaraan seperti itu kan berbahaya. Ya kan? Itu juga mungkin harus ada evaluasi dari tim yang menyelenggarakannya gitu. Jangan dari kami terus. Kami sudah cukup kurang apa coba. Hari itu ada kejadian, malamnya mereka sudah ditahan. Sekarang dalam waktu berapa hari sudah ada tersangka. Jadi ya, jangan dibawa kemana-mana lagi gitu. Itu kira-kira. Oke, Jenderal, kami punya kesaksian dari salah seorang korban. Saat itu dia masih di rumah sakit. Saya rasa kita perlu mendengarkan itu untuk mendengar apa yang dia alami. Ini dia. Mas Slamet, mungkin bisa diceritakan kronologi peristiwa kemarin itu bagaimana, Mas? Ya, waktu itu saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar. Saya di lampu merah berhenti, posisi lampu merah. Saya nggak geber-geber motor, saya langsung diambilin oleh 2 orang. Nggak ada dialog, nggak ada kata-kata, saya langsung dipukul, saya jatuh. Saya dimasukkan ke pos penjagaan. Sampainya di dalam, saya disuruh lepas baju, dipukulin lagi. Posisi itu baju saya pakai untuk tutup muka. Setelah beberapa waktu disusul sama Mas Arif Diva, duduk di samping saya.
dipukulin, ada yang pakai batu, dipukulin di area kepala, badan, semua. Setelah beberapa saat disusul sama teman-teman saya, tapi saya nggak sempat lihat mereka, cuma dengar suara-suara digebukin aja. Terus disusul oleh Bapak Marsono, dikeluarkan dari situ. Terus saya dimasukkan ke mobil, dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini dirawat di rumah sakit. Jenderal, kami wawancarai Slamet Andono ini kemarin tanggal 3. Kalau melihat kesaksiannya itu jauh berbeda. Dia dianiaya dan dia tidak sedang mengganggu dengan knalpot yang keras itu, tetapi dia langsung dipukulin. Ya itu kan nanti ada di sidang itu kan ada bukti-bukti bahwa ada videonya mereka 8 kali pulang pergi. Kalau dibilang begitu ceritanya pakai batu, masa 3 hari udah sembuh? Pakai batu hancur lah itu. Itu juga makanya kita lihatnya normal-normal lah cara berpikirnya. Kalau dipukulin begitu terus 3 hari udah sembuh pulang ke rumah atau seminggu udah pulang ke rumah, masa pakai batu bisa sembuh? Karena kalau mendengar kesaksiannya itu seperti dia mendapat penganiayaan yang sangat brutal, Pak Maruli. Kan kita lihat kenyataannya, itu nanti semua disidangkan ada. Saya bilang kan respon saya suka kurang apa gitu. Hari itu malam itu sudah langsung ditangkap, masuk sel. Kita dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu sudah ketemu tersangka. Ya nanti silakan disidang. Ya kan? Bagaimana sekarang tuntutan kepada mereka, kenapa nggak ditanya kamu mabok naik motor? Kenapa nggak ditanya kamu punya SIM apa enggak? Itu kan membahayakan masyarakat. Jadi jangan semua disudutkan ke kita, diarahkan lagi tentang netralitas. Menurut saya berlebihan lah. Gitu. Di situ ada banyak anggota Bapak di dalam kompleks Kompi itu. Mengapa mereka yang membiarkan melakukan pengeroyokan itu atau penganiayaan itu juga lepas dari sanksi? Karena harusnya ketika itu ada di depan kompleks TNI, harusnya bisa dicegah sejak awal. Katakanlah dari ada beberapa yang langsung ditersangkakan, tetapi di sekeliling itu ada anggota TNI, tidakkah mereka by omission atau dengan mereka membiarkan penganiayaan itu terjadi? Ya sebetulnya kalau dilihat detail pasti ada yang berusaha memisah lah itu. Makanya ada yang mencoba membawa mungkin, ya itu semua kan di sidangnya nanti ada. Cuma kalau saya lihat bahwa apa orang pada bilang arahnya langsung ke sana ke sini, ya itu berlebihan lah. Udah kita kan saya sudah bilang netralitas, saya yakinkan, saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegas masalah ini. Saya buktikan ada peristiwa-peristiwa dalam waktu 1 malam sudah masuk di sel. Ya terus mau diapalin lagi gitu. Tinggal nanti sidang dong. Dia punya hak juga untuk membela diri. Kalau misalnya dikatakan bahwa dibawa masuk, saya dimasukkan ke pos penjagaan sampai di dalam saya disuruh pas baju dipukulin lagi. Posisi itu baju saya pakai tutup muka. Selang beberapa waktu disusul sama Mas Arief Diva duduk samping saya dipukulin lagi. Tidakkah itu sebuah penganiayaan yang bisa cukup serius dan sistematis, Jenderal? Ya, makanya itu dia kan kondisi mabuk. Ngomongnya juga kan orang mabuk gimana? Tanya juga orang rumah sakit. Ya sekarang kalau dibilang pakai batu nih, masa seminggu pakai batu sembuh? Ya kan pasti hancur lah kalau pakai batu. Jadi ya ini nanti kan ada di sidang. Ini punya pembelaan, nanti kita berusaha ada pembelaan. Itu kan di sidang semua. Jangan dihiperbolkan jadi parah sekali. Kalau memang tentara mukul itu mungkin cederanya sebulan baru mukul, belum pakai batu. Kalau pakai batu mungkin berbulan-bulan itu hancurnya gitu. Jadi cobalah dilihatnya kita normal. Nanti di sidang jalan semua, kalau mau sidangnya nanti terbuka, kita bikin terbuka, gak ada masalah. Ya mau apa lagi yang kita... Saya agak khawatir dengan jawaban Kasat. Karena sekali lagi seolah menormalisasikan apa yang dilakukan oleh anak buah Anda. Seolah-olah penganiayaan ini biasa. Kalau dibilang begitu kan, kalau dibilang biasa saya tidak akan memberikan tanggapan 1 malam udah ditangkap. Itu kan sudah cukup lah. Saya nggak mungkin saya menganggap remeh, saya nggak biarin dulu lah. Karena saya menganggap ini dalam waktu kampanye ada penganiayaan.
ya langsung malam itu harus masuk. Berapa orang itu udah cukup lah, ya kan reaksi. Tidak saya menormalisasi pemukulan orang, enggak. Apalagi saat kampanye begini, apalagi dalam kondisi mereka kampanye. Makanya tadi saya katakan supaya jangan terlalu ribut, biar Dandim yang bicara. Jangan bicara tentang mabuk, jangan bicara tentang dia nggak punya SIM, jangan bicara supaya enak aja udah. Ya selesai. Kalaupun semua. mereka melakukan itu, kenapa anggota Anda yang bermain hakim sendiri, kenapa tidak dibiarkan saja bahwa itu harus diproses hukum? Kenapa harus dipukulin, Jenderal? Ya itulah emosi orang, kita kan nggak tahu. Sudah 8 kali mereka lalu lalang, sudah dibilangin jangan lewat. Nanti kan dari pihak mereka kan punya hak untuk membela diri. Nanti punya saksi-saksi yang bilang bahwa mereka memang udah dibilangin. Terus dia lewat lagi sengaja. Ya mungkin kalau di jalanan itu kan nantang namanya. Coba dia berani nggak ke kampung saya lewat begitu? Ya, 10 motor datang ke kampung saya lewat begitu geranggung-geranggung. Ya mungkin dibakar motornya. Itu kan sudah terjadi di mana-mana. Apakah ini mereka juga? Ya saya juga tidak menyalahkan anak-anak muda yang sedang bereporia lah. Cuma ya jangan kita-kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar. Mengekspos TNI tidak netral lah. Ya, penganiayaan begitu parah lah katanya. Sempat ada yang bilang mati lah, koma lah. Kalau dilihat cara ngomongnya tadi udah boleh pulang kok sama dokternya, cuma dibuat-buat aja. Supaya clear, supaya dapat persepsi, saya ingin dapat jawaban yang clear dari seorang Kasat. Apakah dengan jawaban Anda ini, Anda ingin membenarkan apa yang dilakukan oleh anggota Anda? Gak bisa saya bilang benar, tapi dia punya hak untuk membela diri. Dia punya hak untuk membela diri. Aksi reaksi. Namanya pemukulan itu jelas saya bilang itu. Jelas namanya pemukulan salah. Apapun. Kadang-kadang defensif pun jadi salah. Itu pemukulan. Jelas hukumnya ada jelas. Reaksi kami malam itu juga kita tangkap. Masuk sel. Jadi gimana lagi? Mau dibilang saya mau bilang pembenaran bela anggota. Ya, tapi mereka saya bilang jangan lupa. Mereka punya hak untuk membela diri. Ya, mereka punya hak untuk punya lawyer. Mereka punya hak untuk melihat saksi. Bagaimana sebenarnya respon masyarakat? Kan sekarang banyak di media itu. Bagaimana masyarakat terganggu dengan suara kebisingan itu. Ya, sekarang banyak di media sampai tangki-tangki ciu itu di dalam mobil. Disuruh minumin semua. Terus ya saya bilang ini kondisinya seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita para tokoh-tokoh yang sudah menjelang tokoh lah. Kalau tokoh benernya kan tadi saya bilang udah bagus bicaranya tuh. Ya, yang di tengah-tengah ini ributnya kemana-mana gitu. Coba evaluasi juga lah. Ya, apakah itu tidak membahayakan orang? Kita kalau mau orang edukasi bilang lah. Ya. Itu masyarakat tuh udah kondisi-kondisi begitu. Apakah Anda saat ini sangat merasa terganggu karena merasa diserang? Ya memang kenyataannya seperti itu. Dibilang TNI tidak netral kok. Tidak netral dari mana kita mau ngomong yang mananya? Simpatisan lah. Ini anak-anak lahirnya aja 2000 sekian. Oke, saya akan masuk ke pertanyaan itu Kasat untuk Jenderal. Tapi kita akan break dulu karena ada memang tudingan yang sangat cukup serius ditujukan pada institusi TNI supaya netral, supaya jangan berpihak. Apalagi ketika penganiayaan ini terjadi sedang ada kampanye salah satu calon presiden dan dianggap ini adalah sebuah intimidasi yang berbau politis.